Yuk, terima kasih, sangat menginspirasi sekali. Kepada saudari saya, Ibu Iva, ya, Ibu Iva, Ya, Bapak. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, Bu Iva, bisakah nanti pada waktu istirahat Ibu datang ke ruang saya sebentar, Bu Iva? Bisakah, Bu? Nggih, Bapak, bisa. Ya. Begini, Bu. Saya perhatikan, saya melihat dan saya mengamati akhir-akhir ini sepertinya Bu Iva kurang fokus. Kalau boleh saya bertanya, Ibu Y, pangapunten, apakah ada masalah yang Ibu pikirkan pada waktu proses di kelas atau di apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada saya, Bu. Ya, Bapak, baik. Akhir-akhir ini saya memang mengalami kendala dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Adalah salah satu murid saya yang namanya Hanafi itu, dia tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, Bapak. Sehingga teman-temannya itu ikut-ikutan tidak mau mengerjakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, Bapak. Oh begitu, jadi kendala dari Bu Iva adalah adanya siswa penjenengan yang dalam artian malas Bu, tidak mau mengikuti pembelajaran di kelas. Begitu Bu, terus Bu. Iya, Bapak. Begini Bu, mungkin bisa kita berbincang dari hati ke hati penjenengan kaitannya dengan perbaikan pada Hanafi supaya bisa ikut aktif kembali dalam pembelajaran. Menurut Bu Iva, mungkin punya cara yang bagus untuk supaya Hanafi itu bisa aktif. Monggo Bu, mungkin punya ide atau bagaimana? Iya, Bapak, saya mempunyai ide. Saya mau merencanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya ingin merubah dengan mulai dari kegiatan yang menarik di dalam kelas, sehingga yang namanya Hanafi itu bisa mengikuti semua. Saya ingin membuat model-model pembelajaran yang di dalam kelas itu yang menyenangkan, Bapak, rencana saya. Sehingga anak-anak itu tidak bosan, terutama kepada Mas Hanafinya, yang anaknya akhir-akhir ini mengikuti kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Mungkin saya akan ada pendekatan secara khusus juga, Pak, kepada Mas Hanafinya. Iya, terima kasih Bu Iva. Kaitannya dengan masalah Mas Hanafi ini, mungkin bisa Bu Iva gali lebih dalam. Latar belakangnya keluarga itu bagaimana? Apakah Bu Iva sudah pernah bertanya kepada keluarga atau dengan teman sejawat ataupun dengan teman-teman Hanafi sendiri, Bu? Iya, Bapak. Kemarin saya sudah tanya kepada anaknya terlebih dahulu, kenapa Mas Hanafi akhir-akhir ini tidak mengerjakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Katanya malas. Setelah itu saya menanyakan, menghubungi wali muridnya, Bapak. Saya langsung menanyakan kepada bundanya, mengapa Hanafi di dalam kelas akhir-akhir ini Ibu kok malas untuk mengerjakan kegiatan di dalam kelas? Iya, Bunda, karena di dalam kegiatan kelas saya kurang nyaman, hanya itu aja pembelajarannya. Saya kan orangnya asik, pinginnya saya kan pembelajaran itu yang banyak kegiatannya di luar, kayak sepak bola, kayak seperti itu ternyata, Bapak. Oh begitu. Jadi pada dasarnya bukan semata-mata pembelajaran itu terhenti dikarenakan dari siswa sendiri, Bu. Ya. Jadi menurut saya dari Ibu Iva nanti bisa menggunakan model yang lebih menyenangkan. Nah, monggo mungkin bisa diramu lebih bagus. Mungkin Bu Iva punya gambaran pembelajaran yang menyenangkan itu yang bagaimana, Bu?
Iya, pembelajaran yang menyenangkan untuk anak TK itu biasanya kita itu, saya mencoba dengan pembelajaran diferensiasi ya Pak kemarin, yaitu yang berfokus atau berpihak kepada anak. Saya sudah melaksanakan kemarin kita video pembelajaran mulai pertama mengenalkan apa topik dan tema hari ini dan mengkondisikan anak sesuai dengan kelompoknya masing-masing Bapak kemarin. Di situ saya banyak bervariasi untuk menggali kompetensi dan agar anak itu senang dan tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran. Saya di situ banyak menggunakan kreatif-kreatif sehingga menumbuhkan semangat anak-anak, Bapak. Iya, terima kasih. Jadi seperti yang Ibu Eva kembangkan pembelajarannya, itu nanti dimungkinkan siswa Ibu lebih meningkat dalam minatnya di dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Saya sangat mendukung sekali hasil kreativitas, inovasi dari Ibu Eva di dalam mengikuti pembelajaran bagi anak-anak, khususnya kepada Hanafi supaya lebih baik. Makanya Ibu Eva, Iya, Bapak. saya sangat dukung sekali. Nah, sekarang mungkin dari Bu Iva mempunyai rencana selanjutnya yang bagaimana, khususnya di kelas penjenengan. Saya tetap rencana saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, Pak, yang kebutuhannya belajar murid mulai dari kesiapan, mulai dari minat murid, terus membuat kelompok bermacam-macam ya dengan bervariasi dan melaksanakan kegiatan yang membuat anak itu aktif dan sangat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Saya akan membuat kegiatan yang aksi yang nyata, Bapak. Kalau di TK itu tidak hanya dengan gambar-gambar, biasanya anak-anak itu langsung ditunjukkan dengan benda-benda yang nyata, itu asik. Di situ akan muncul ide-ide kreatif anak dan muncullah untuk pengembangan tumbuh kembang anak juga. Seperti kemarin saya juga pembelajaran tanaman ya Bapak ya. Tanaman saya juga setelah menyetelkan video bahwa macam-macam tanaman buah itu seperti ini, bagian dari tanaman buah seperti tanaman pisang. Setelah saya menyetelkan video, saya ajak anak-anak ke kebun belakang, di situ ada tanaman pisang, saya tunjukkan, oh ini bagian dari tanaman pisang, ini dari daunnya, ada pohonnya, ada batangnya, ada akarnya, seperti itu Bapak untuk kedepannya. Terima kasih Bu Iva, kaitannya dengan variasi inovasi penjenengan yang sifatnya nyata kepada siswa penjenengan di kelas. Kalau boleh tanya, saya tanya Bu, kaitannya dengan Mas Hanafi ini masuk TKA atau B, Bu? Masih kelompok A, Bapak. Kelompok A, berarti dia bisa masih menggunakan motorik kasar, Bu? Motorik kasar ya, motorik halus ya Pak. Dan nanti bisa dikembangkan dalam pembelajaran yang penjenengan lebih berkreasi seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu saya sangat mendukung sekali Bu. Kaitannya dengan apa itu inovasi penjenengan, kreativitas penjenengan di dalam pembelajaran khususnya bagi anak-anak yang masih mempunyai permasalahan. Sekarang mungkin ada lagi yang ingin Ibu lakukan setelah mengadakan berbagai macam variasi atau kreativitas yang Ibu sebutkan tadi. Ya Bapak, saya akan mengajak dan wali kelas dan juga untuk Ibu wali murid ya Bapak, biar mendukung kegiatan pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas ini, biar menumbuh kembangkan anak meningkat, tumbuh kembang anak meningkat, dan tidak bosan anak-anak di dalam kelas. Oh ternyata pembelajarannya anak TK itu tidak utun di dalam kelas, tidak hanya berpandu pada LK saja. Ternyata ada variasi pembelajaran, anak dikenalkan dengan benda-benda yang nyata, anak dipraktekkan langsung, oh bahwa ini tanaman, benda ini bahwa tanaman yang sebenarnya di situ Bapak.
Oh, nggih. Terima kasih Bu Iva. Misalkan kaitannya dengan pembelajaran target penjenengan, misalkan di kelas kita punya target 10 gitu. Eh, Nggih. pada level berapa yang sekarang Bu Iva kerjakan pada hari ini? Sampai level berapa Bu penjenengan? Ini saya masih level 8 ya Pak, masih kelompok A ya Pak. Masih kelompok A itu masih tahap perkembangan dan pendampingan anak di dalam kelas itu sangat dibutuhkan dengan kevariasian dan kekreatifan itu. Mungkin itu Bapak ya. Jadi Level 8. yang penjenengan capai nantinya pengennya 8 Bu. Iya. Ya, terima kasih. Untuk mencapai level 8 itu Bu, mungkin ada beberapa rencana atau kegiatan yang nantinya Bu Iva kerjakan dalam rangka pencapaian sampai 8 itu. Iya, rencana saya Bapak itu tadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam saya akan membuat metode-metode lain Bapak agar anak TK itu semangat dan tertarik dan tidak ada tekanan di dalam kelas bahwa saya kok disuruh-suruh terus toh sama Bu Guru, suruh ngerjakan ini, suruh mengerjakan ini. Kita kan sekarang harus berpihak pada murid. Apa kemauan anak, menawarkan langsung kepada anak mau belajar apa hari ini, biar anak itu semangat. Jadi guru itu tidak memerintah begitu Bapak. Jadi saya mengembalikan ke anak, memenuhi kebutuhan anak yang berpihak kepada anak juga. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bu Iva atas masukannya. Jadi capaian kompetensi siswa yang bermasalah supaya bisa meningkatkan kompetensinya itu mungkin harapan dari Bu Iva bagaimana? Apakah siswa tersebut bisa mengatasi masalahnya sendiri? Masalahnya apa itu dari siswa yang penjenengan targetkan yang tadi, fokuskan tadi menjadi siswa yang bagaimana Bu menurut Ibu? Menjadi siswa yang mempunyai kedisiplinan yang positif, penerapan dan mengikuti proses pembelajaran yang baik nggih Bapak nggih. Karena anak kelompok A itu masih perlu pendampingan yang insentif sekali nggih Bapak ya. Kita bisa belajar bermain, di situ kita akan menunjukkan event-event, oh ternyata saya itu bisa ini, saya bisa itu. Seperti itu Bapak nanti. Rencana saya akan menggali potensi anak-anak yang lebih baik ke arah positif biar dia senang, tidak bosan dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, Bapak. Ya, terima kasih sekali Bu Eva. Dalam melaksanakan rencana penjenengan tadi Bu, mungkin dalam jangka waktu dari rencana Bu Eva tadi, kira-kira Bu, rencana Bu Eva tadi mau dilaksanakan kapan Bu? Insya Allah dalam 1 minggu ini Bapak. Saya ingin, iya dalam 1 minggu ini. Ya, saya tunggu kreativitas penjenengan, solusi penjenengan di dalam pembelajaran khususnya kepada Hanafi Bu ya. Saya tunggu hasil. Ini Bu, kaitannya dengan komitmen penjenengan di dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih baik nantinya itu penjenengan punya komitmen yang bagaimana Bu? Saya mempunyai komitmen, kalau komitmen nggak ada kerjasamanya kan belum bisa ideal nggak Pak. Kalau saya berkomitmen, pertama saya harus merangkul kepala sekolah, teman sejawat, dan wali kelas nanti ada kendala apa yang bisa kita atasi, kita berkolaborasi secara langsung dengan mereka, dan mengatasi Mas Hanafi itu dengan mudah kalau ada permasalahan di dalam kelas seperti itu. Merangkul semua warga sekolah dan wali murid yang bersangkutan Bapak. Seperti itu. Terima kasih Bu Eva. Jadi Ibu sudah mengeksplor ide-ide penjenengan sendiri ya, bukan berasal dari saya. Jadi Bu Eva sendiri nanti bisa meningkatkan kompetensi penjenengan, lebih kreatif, inovasi seperti yang penjenengan jabarkan tadi. Saya sangat mendukung sekali Bu Eva. Sekarang bagaimana Bu kaitannya dengan perasaan Ibu sesudah kita berbincang-bincang seperti ini tadi Bu? Alhamdulillah
sepertinya kayak plong gitu ya, Pak. Oh, ternyata solusi itu bisa keluar dari setelah kita itu ada beban, kalau kita berkolaborasi atau kita bersharing dengan teman sejawat, ternyata solusi itu mengalir dengan apa yang kita sedang, bicarakan ini, mengalir begitu, Bapak. Iya, Perasaan saya senang sekali, oh ternyata seperti ini ya, kalau ada solusi, kalau nggak diflorkan ke teman, nggak di-sharing-kan ke teman, nggak kolaborasikan sama teman, itu kayaknya, ada ganjalan. Saya masih belum, sempurna, saya sebagai, pendidik atau pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Akhirnya pada sesi ini saya sangat senang sekali, Pak, terus mau mengeluarkan air mata begitu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Jenjen. Terima kasih Bu Eva. Memang setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Setiap usaha pasti dibutuhkan, setiap hasil dibutuhkan sebuah kerja keras dan komitmen yang baik untuk melaksanakan yang lebih baik. Jadi di sini pada dasarnya Ibu sama penjenengan sama saya sama saja. Jadi ada satu hal kaitannya dengan satu ketauladanan, itu adalah lebih baik daripada 1000 nasihat. Begitu Ibu, penjenengan bisa mengekspor kemampuan penjenengan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sangat-sangat saya dukung. Terima kasih Bu Iva, sampai bertemu kembali Iya, besok. Bapak. Terima kasih atas Assalamualaikum solusinya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.